kelabasan kira-kira lah. Bablas? Kebablasan aja, kebablasan dalam berpolitik. Nah tentu ini kan juga soal sebenarnya nggak ketidaktahuan juga soal aturan asalnya. Soal aturan misalnya di ASN itu sendiri. Padahal kan di dalam undang-undang ASN juga sudah jelas aturannya itu mengatur misalnya ASN itu tidak boleh berpolitik, praktis dan sebagainya. Sebenarnya udah aturannya sudah ada. Sudah ada ya Ketua ya? Sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, 24 Januari 2022, pemerintah bersama dengan DPR, penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu, telah menetapkan tanggal 14 Februari 2024 mendatang akan diselenggarakan pemilihan umum serentak, pemilihan legislatif, kemudian DPD, dilanjutkan dengan hal yang berbeda, tentu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Terkait dengan itu bersama saya ada Ketua Bawaslu Kabupaten Waikanan. Apa kabarnya? Beliau sahabat saya ini, saudara. Lama tidak berjumpa. Beliau kebetulan beberapa tahun yang lalu bersama-sama di salah satu organisasi. Mungkin ada 5 sampai dengan 6 tahun kita tidak berjumpa ya Ketua ya. Sudah lama sekali. Ya, lama sekali. Hari ini selain kita bereuni bercerita tadi sebelum on air kita bercerita bagaimana pengalaman masa lalu. Tapi hari ini Ketua, kita ingin tahu bagaimana persiapan Bawaslu Kabupaten Waikanan terkait persiapan akan dilaksanakannya pemilihan umum di 14 Februari 2024 mendatang. Yang tentu agak sedikit berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya, dikarenakan bahwa tanggal 14 Februari 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ini persiapan yang telah dilakukan Bawaslu Waikanan. Hari ini kita mendengar ada pelantikan PPS Kabupaten Waikanan. Nah, pengawasan apa saja yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Waikanan? Baik, terima kasih Bung Edward. Siap. Alhamdulillah sehat, bisa ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Ya, dengan mungkin aktivitas yang sedikit berbeda. Iya, memang untuk di Bawaslu sendiri, ini memang alhamdulillah kita beberapa waktu yang lalu, ini tanggal 28 Oktober 2022 kemarin, ini sudah melantik teman-teman pengawas di tingkat kecamatan. Dan sudah dibentuk juga sekretariat, ada 8 orang, jadi ada 11 orang, ini tim di tingkat kecamatan, di masing-masing kecamatan ini, dan sudah melakukan beberapa tahapan persiapan, termasuk kemarin juga di tahapan terakhir ini pengawasan verifikasi faktual keanggotaan partai politik. Dan alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan sudah ditetapkan kemarin di tanggal 14 Desember kemarin partai politik peserta pemilu kita di 14 Februari 2024 nanti. Nah, untuk tahapan yang sekarang di tingkat pengawas kecamatan ini masih melakukan rekrutmen penerimaan berkas untuk calon pengawas di tingkat kelurahan atau desa atau kampung yang ada di seluruh Kabupaten Waikanan. Nah, terkait dengan pelantikan teman-teman penyelenggara di tingkat kampung, TPS tadi sudah dilaksanakan. Di tahapan ini kemarin memang kita sampaikan kepada teman-teman di tingkat pengawas kecamatan untuk mencermati, mengawasi terkait dengan rekam jejak misalnya calon-calon penyelenggara di tingkat pengawas kampung. Misalnya adakah yang terlibat dalam partai politik misalnya, atau mungkin yang bukan penduduk Waikanan atau tidak berdomisili di kampung tempat dia akan melaksanakan tugas sebagai PPS. Dan ada beberapa tempat kemarin memang menyampaikan terkait dengan beberapa calon itu yang tercatat dalam keanggotaan Sipol. Ya, dari beberapa nama itu ada beberapa 1-2 di Kecamatan Negeri Besar atau kalau tidak salah memang dia mengakui sebagai anggota parpol. Artinya secara otomatis ini juga digugurkan. Nah, tetapi banyak juga yang merasa tercatut. Akhirnya kita sampaikan supaya melaporkan ke KPU, mengisi link tanggapan masyarakat. Kemudian membuat surat pernyataan misalnya.
dan juga kalau memungkinkan ini mendapatkan surat keterangan dari partai politik tempat tercatut itu bahwa yang bersangkutan memang datanya tercatut. Gitu. Nah, karena memang di WKN ini kan ada kesulitan, memang ada beberapa partai ini kan yang memang secara ini kepengurusannya ada, tapi mungkin nggak di WKN, ada yang di Bandar Lampung dan di beberapa tempat. Tapi dengan surat pernyataan dan tanggapan masyarakat itu sudah bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan ini memang bukan anggota partai politik. Nah, ini kita juga sampaikan kepada teman-teman di pengawas kecamatan terhadap calon-calon panitia pengawas kampung atau desa kita ini. PKD ya? Ketua? Ya, PKD. Ini sama perlakuannya supaya dicek, disipol, atau masukkah dalam dukungan calon DPD. Nah, ini upaya-upaya kita supaya calon-calon penyelenggara ini, khususnya pengawas di jajaran Bawaslu ini, bahwa memang tidak masuk dalam anggota partai politik. Itu salah satu persiapan kita, dan mungkin nanti di akhir bulan ini, insya Allah tanggal terjadwal itu tanggal 31 sampai tanggal 2, ini nanti ada tes. Tapi kalau untuk tes di Bawaslu ini nggak ada tes tertulis, dia. Tes hanya wawancara saja. Nah, nanti setelah dilakukan wawancara, menggali pengetahuan soal kepemiluan teman-teman di calon pengawas kelurahan desa ini nanti, maka akan ditetapkan. Dan insya Allah nanti akan dilantik. Ini ada 2 hari nanti untuk pelantikan, mungkin secara bertahap. Ini di tanggal 5 atau tanggal 6 Februari. Oke. Kalau bicara tahapan sudah dilaksanakan ya, Iya. Pengawasan artinya dari rekrutmen PPK, kemudian PPK, kemudian rekrutmen PPS, memang keterlibatan atau peran aktif dari Bawaslu memang sudah dilaksanakan, gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, ini banyak masyarakat kita kurang begitu mengetahui spesifikasi atau spesifik tugas pokok dan fungsi. Selain pengawasan, apakah Bawaslu juga ada kewenangan untuk menindak pelanggaran pemilu, Ketua? Ya, memang kalau terkait dengan kewenangan, memang di Bawaslu ini kan ada kewenangan menindaklanjuti laporan atau temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu, misalnya, atau calon anggota legislatif, atau mungkin nanti tim dari calon presiden terkait dugaan-dugaan pelanggaran. Memang kita ada kewenangan itu untuk melakukan penanganan pelanggaran itu. Tetapi secara bertahap nanti, ini kan jajaran kita nanti sudah dibentuk. Artinya kan kalau ada laporan di tingkat bawah, nanti kita lihat. Ini kan dugaan pelanggaran ini ada 3 macam dia. Ada dugaan pelanggaran pidana, kemudian dugaan pelanggaran administrasi, dan dugaan pelanggaran kode etik. Kode etik ini berlaku untuk penyelenggara. Baik itu di jajaran kita sendiri maupun di jajaran teman-teman KPU, gitu, ad-hoc-nya. Nah, proses ini akan juga dilakukan, ada aturan mainnya juga, itu. Jadi nggak semua dugaan itu bahwa dia harus divonis bersalah atau melanggar, tapi ada proses-prosesnya. Di Bawaslu Kabupaten Kanan sendiri ini juga sudah terbentuk Gakumdu, sentra Gakumdu. Ya, ini ada unsur dari Bawaslu, Pak Korbit penanganan pelanggaran di situ. Kemudian dari Kejaksaan ini Pak Kasipidum beserta tim dari jaksanya, dan dari Kasat Reskrim ini dari Polres dan timnya juga. Nah, nanti, tetapi kalau di Gakumdu ini kan khusus soal dugaan pidana. Ya, tapi untuk pelanggaran kode etik dan kemudian pelanggaran administrasi, baik itu dilakukan oleh penyelenggara, baik dari jajaran Bawaslu ataupun jajaran KPU, apakah ini bisa menjadi pelanggaran pidana pada akhirnya? Setelah kemudian dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, bisakah menjadi pelanggaran pidana? Iya, bisa saja. Makanya memang dugaan-dugaan pelanggaran ini kan akan kita lihat nanti. Akan kita minta keterangan dari orang yang dilaporkan ini, kan. Apakah ini hanya pelanggaran administrasi, apakah ini pelanggaran kode etik saja. Misalnya kalau dia bisa beserta juga dia pelanggaran pidana misalnya, ya. Misalnya penyelenggara ini nyambi dalam tanda kutip membagikan uang dari salah satu calon, misalnya calon legislatif atau calon dari presiden misalnya. Ini kan ada 2 pelanggarannya, pidana juga dan kode etik. Misalnya yang seperti itu. Dan ini Ketua, ini isu agak menarik. Netralitas ya.
atau netralitas aparatur sipil negara. Ini keterkaitan juga sebetulnya bukan hanya netralitasnya. Saya melihat ini integritas dari personal ASN-nya seperti apa. Langkah-langkah antisipasi itu Ketua yang dilakukan oleh Bawaslu agar ini integritas daripada ASN ini betul-betul netral dalam penyelenggaraan pemilu ke depan. Iya, memang di beberapa kesempatan dan himbauan-himbauan kita memang sudah kita sampaikan ke Pak Bupati, misalnya di Kabupaten Wekanan, ke Pak Sekda, karena tentu mereka ini kan pimpinan tertinggi dari teman-teman ASN yang ada di Kabupaten Wekanan. Nah, persoalan misalnya ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teman-teman ASN, nanti ya tentu akan kita lakukan proses kajian dan sebagainya. Pengalaman kita di beberapa waktu yang lalu, misalnya pemilu, pilkada, ada beberapa laporan juga yang sebetulnya sudah masuk gitu di ranah kita rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Nah, tapi kan Bawaslu hanya sampai merekomendasikan. Nah, ini kan apa namanya menjadi kewenangan Komisi ASN ini gitu loh, untuk memberikan sanksi terhadap yang kita rekomendasikan itu, apakah dia ada sanksi berat, sanksi ringan, atau sanksi sedang. Nah, ini kan mereka ada ukuran-ukurannya. Menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku ya. Kalau kita melihat memang evaluasi ke belakang, seberapa banyak temuan Bawaslu. Kita sudah melakukan tahapan pemilu 2019, kemudian dilanjutkan pilkada 2020 kemarin. Ini Bawaslu melihat sendiri, apakah memang ada banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh ASN ini tentang integritas dan netralitasnya? Iya, di 2019 kemarin pada saat pemilu memang itu ada 17 laporan, beberapa diantaranya ini soal netralitas ASN. Nah, memang trennya sebetulnya sudah sedikit menurun dari yang pemilu 2014, memang sudah agak sedikit menurun. Nah, tentu harapan kita di 2024 ini nanti bisa menurun. Tentu ini kan menjadi komitmen bersama juga teman-teman di ASN. Karena memang di beberapa wilayah, misalnya kita melihat informasi apa yang disampaikan juga oleh Bawaslu, misalnya Bawaslu RI, Provinsi, ini kan ada sanksi terberat juga sebetulnya teman-teman ASN ini bisa sanksi pemberhentian. Misalnya di daerah Jakarta pada waktu itu ada beberapa yang diberhentikan. Tapi ini kan juga sebetulnya di dalam aturan ini kan sebenarnya sudah banyak ruang yang mengatur soal teman-teman ASN ini ketika memang bisa ikut berkontribusi lah dalam bahasanya dalam politik. Misalnya tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan salah satu pasangan calon misalnya. Tapi kan sebetulnya ada upaya-upaya lain yang bisa mereka lakukan tanpa harus ikut itu. Tapi kalau misalnya harus ikut itu ya tentu harus cuti. Dari kacamata Bawaslu sendiri, Ketua, ini kita melihat ini apakah memang ketidakpahaman aparatur sipil negara, oknum katakanlah ya, dalam tanda kutip oknum aparatur sipil negara, atau memang ada kenakalan yang dilihat selama ini? Ya, sebenarnya gini, kalau selama ini kita lihat salah satunya mungkin kenakalan juga sebetulnya, karena mungkin ikut-ikutan atau mungkin ada keluarganya atau saudaranya yang ikut menjadi calon, misalnya seperti itu. Tapi kan kelabasan kira-kira lah, kebablasan dalam berpolitik. Nah, tentu ini kan juga soal sebenarnya nggak ketidaktahuan juga soal aturan misalnya. Soal aturan misalnya di ASN itu sendiri. Padahal kan di dalam undang-undang ASN juga sudah jelas aturannya itu mengatur misalnya ASN itu tidak boleh berpolitik, praktis dan sebagainya. Sebenarnya udah aturannya sudah ada, sudah ada ya Ketua ya. Sudah ada. Kemudian kita melihat memang ada tren menurun dari 2014 kemudian ke 2019. Kemudian di 2020 saya pikir tren ini juga sudah menurun. Artinya ada oknum ASN dalam tanda kutip mengidolakan seseorang, kemudian kebablasan itu yang kemudian kita lihat. Nah, kemudian Ketua, kita melihat ada beberapa persoalan juga di masyarakat yang kita lihat tentu membutuhkan perhatian khusus dari Bawaslu. Salah satunya adalah
daftar pemilih nih. Iya. Dari daftar pemilih ini memang dari tahun ke tahun bukan hal baru lagi untuk Iya. menjadi konsumsi publik. Ya, orang meninggal 10 tahun yang lalu ini muncul kembali. Iya. Ini langkah pengawasan yang akan dilakukan oleh Bawaslu nih. Ini belum masuk tahap itu ya, Ketua ya? Belum ya? Ya, mungkin setelah tahapan ini kan pelantikan PPS nanti. PPS, mereka membentuk sekretariat. Nah, nanti mereka akan membentuk yang namanya Pantarli. Iya, Pantarli atau pemutaran PPDB data, ya. Mata pilih. Inilah akan melaksanakan pemutaran data mata pilih. Oke. Nah, ini kalau kita melihat dari tahun ke tahun ini menjadi problem yang seperti penyakit yang sudah mulai mengakut. Ini langkah-langkah kita, Ketua, untuk agar ini betul-betul valid dan bisa diterima oleh semua kalangan. Oke. Untuk daftar pemilih kita ini. Iya. Kemarin kita juga sudah sampaikan pada saat pelantikan PPK, kemudian dengan teman-teman di PPS, misalnya nanti kepada teman-teman Pantarli. Idealnya kan begini sebetulnya. Jadi penyelenggara ini memang melaksanakan itu tugasnya, misalnya melakukan pemutaran data mata pilih. Nah, tentu dalam melakukan pemutaran data mata pilih ini kan tentu ada keterbatasan, misalnya personil dan sebagainya. Maka saya sampaikan kepada teman-teman penyelenggara itu, KPU, PPK, PPS, jajaran ad hoc itu. Nah, ini kan kita ada pengawas. Tentu pengawas ini juga kan sebetulnya membantu teman-teman itu terkait misalnya ada penduduk yang belum masuk dalam DPT atau misalnya yang sudah alih status. Ini kan berkemungkinan misalnya yang tadinya TNI Polri dia sipil setelah pensiun, atau misalnya yang sipil tadinya masuk TNI Polri misalnya kan. Nah, ini harus sudah dicek. Maka tentu idealnya data nanti, ini kan data DP4. DP4 dimutakhirkan. Nah, harapan kita dengan teman-teman ini juga terkait data ini bisa berbagi juga dengan pengawas. Maka saya sampaikan bahwa bukan berarti kita itu mau mengambil alih pekerjaan teman-teman penyelenggara, bukan. Tetapi dalam rangka kita sama-sama mencermati. Kalau ada yang belum masuk DPT misalnya, atau misalnya yang sudah meninggal dunia dan sebagainya, ini kan bisa menjadi koreksi bersama-sama. Apakah dalam hal pemuktahiran data dari DP4 kemudian menjadi DPS, kemudian menjadi DPS HP yang kemudian pada akhirnya ditetapkan menjadi DPT, apakah teman-teman kita dari parpol juga dilibatkan, Ketua? Oh ya, nah saya sampaikan ke teman-teman di KPU itu harusnya semua pihak itu bisa dilibatkan juga. Misalnya partai politiknya, tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh pemuda ini kan lebih meluaskan sosialisasi sebetulnya, terutama di tingkat kampung. Karena yang saya sampaikan tadi, Bung, kalau di tingkat kampung ini kalau mengandalkan petugas pemutahiran data mata pilih cuma satu, ya kan? Maka saya bilang ya tentu kita di pengawas ini memaksimalkan juga mengawasi pekerjaan mereka. Gitu. Jangan sampai nanti bekerjanya dari meja di atas rumah, ya akhirnya kan datanya nggak valid. Ya, tetapi informasi tadi dari Pak Ketua KPU Provinsi pada saat pelantikan PPS bahwa sekarang ini semuanya menggunakan era digital. Era digitalisasi. Jadi semua data yang baik yang sudah harus dikeluarkan karena memang sudah meninggal atau pindah domisili dan lain-lain, atau yang belum masuk di dalam daftar mata pilih sementara atau nanti akan ditetapkan di DPT itu nanti terinput ke dalam sistem. Saya lupa namanya sistem tadi, dan nanti akan masuk secara bertahap. Jadi bisa dicek. Betul. Jadi semuanya sekarang era digital gitu loh. Jadi kalau dia sudah dimasukkan ya tentu nanti kalau yang sudah terdata dalam KK misalnya atau dia sudah ada KTP ini kan secara otomatis nanti akan terinput datanya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya nembak dari rumah itu nggak mungkin dia salah karena data itu kan memang sudah terregistrasi kan di Dukcapil itu. Oke. Gitu. Ketua, ini waktu kita terbatas, kemudian ada beberapa hal lagi nih yang mungkin ingin masyarakat tahu nih. Langkah-langkah masyarakat bila mana ada menemukan, melihat, menemukan, mendengar ada pelanggaran, dulu tahapannya seperti apa untuk menyampaikan ke Bawaslu? Oke, baik, terima kasih. Tentu dalam tahapan ini kan, dalam setiap tahapan ini pasti ada dugaan-dugaan pelanggaran. Mulai dari tahapan persiapan, misalnya penyelenggara yang diduga ini terlibat partai politik, atau nanti ada pada masuk tahap kampanye ada dugaan
pidana dan lain-lain. Nah, tentu langkah-langkah yang perlu disampaikan oleh masyarakat ini ya tentu harus bisa melaporkan pada jajaran kita. Tentu nanti jajaran kita sampai di tingkat kampung ada, silahkan laporkan ke pengawas kita di tingkat kampung, nanti diteruskan ke tingkat kecamatan dan diteruskan di tingkat kabupaten nanti. Nah, tentu dalam rangka melaporkan ini juga kan harus dilengkapi dengan informasi yang jelas juga. Betul. Misalnya si pelapornya ada KTP yang dilaporkan, kemudian bukti-buktinya apa, misalnya foto, rekaman video, dan lain-lain. Jadi kalau informasi ini jelas bisa kita tindak lanjuti, minimal nanti bisa kita lakukan penelusuran ke bawah seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar informasi-informasi nggak jelas, tapi memang harus ada itu. Karena memang tidak bisa kita lakukan memprosesnya juga kalau misalnya tidak melengkapi yang saya sampaikan tadi, misalnya identitas yang dilaporkan, kemudian bukti-bukti yang disampaikan itu. Oke, Ketua, ini agak menarik karena partisipasi pemilih kita. Walaupun sesungguhnya partisipasi pemilih ini wewenang penuh dari KPU, tapi saya pikir Bawaslu juga mempunyai kewenangan juga untuk bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih kita. Di Provinsi Lampung kita, saya membaca salah satu media ini di angka 73-74%, walaupun di Pilpres kemarin kita di angka 80%. Ini ada kiat dari Bawaslu bagaimana upaya kita meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Ya, tentu mungkin sama dengan teman-teman KPU dan jajarannya. Dalam rangka meningkatkan partisipasi ini kan tentu kita semua harus mengajak semua masyarakat untuk memilih, karena ini kan menjadi kewajiban kita untuk memilih pemimpin-pemimpin kita. Artinya kalau kewajiban kita tidak dilaksanakan, tentu nanti yang memilih juga walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita, ya mau nggak mau kan kita akan ikut juga kita karena kita nggak milih. Maka tentu dalam rangka berkontribusi dalam memilih pemimpin-pemimpin itu, tentu ya kita semua pihak, teman-teman di media ini menggaungkan penyelenggaraan pemilu ini, kemudian menyampaikan informasi-informasi terkait dengan tahapan-tahapan juga, seperti itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih nih Ketua. Bagaimana ini masih 1 periode, masih mau lanjut di Bawaslu? Siap. Terima kasih saudara, demikian obrolan singkat saya dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Waigah Kanan, Yesi Karnainsyah, sarjana sosial. Beliau sahabat baik saya, sudah selalu Bung. Terima kasih kehadirannya. Saya Dora Preti, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.